Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali bersama Ibu Yulia di PJJ PPKN kali ini. Hari ini kita akan membahas materi subbagian B, yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau materi pada minggu kemarin, kita itu sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang intinya itu adalah membahas sidang-sidang BPU PKI, ya. Nah, Ibu mulai saja materinya. Ibu akan memperlihatkan PowerPoint kepada kalian semua. Ini PowerPoint-nya ya. Ibu besarkan dulu PowerPoint-nya sebentar. Perhatikan PowerPoint-nya baik-baik. Nah, ini kita masih membahas tentang materi yang kita bahas, itu masih bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi bahasannya sebagian sub B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang latar belakang atau awal mula pembentukan PPKI. Kenapa kita membahas tentang PPKI? Karena hasil sidang BPUPKI yang berupa Piagam Jakarta dan rancangan undang-undang itu ditetapkannya pada saat sidang PPKI ini, ya. Nah, ini adalah awal mula kenapa PPKI dibentuk. Pertama adalah posisi Jepang pada saat itu dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Karena Jepang pada saat itu melawan sekutu. Sekutu ini adalah Inggris, Amerika, dan juga Belanda. Ya. Nah, yang kedua, pada tanggal 7 Agustus itu PPKI didirikan karena BPUPKI dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Nah, maka dari itu tanggal 7 Agustus ini BPUPKI dibubarkan dan didirikanlah PPKI pada saat itu juga. PPKI ini bahasa Jepangnya atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokorutsu Junbi Intakai, ya, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia singkatannya. Nah, setelah tanggal 7 Agustus 1945 PPKI didirikan, tanggal 8 Agustus 1945 atau keesokan harinya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman berangkat menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ini menemui Marsekal Terauchi untuk menanyakan perihal keanggotaan PPKI dan juga menagih janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Nah, hasil pertemuan di Dalat, Vietnam ini adalah Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, sebelum tanggal 24 Agustus 1945, ternyata Jepang ini pada tanggal 14 Agustus 1945 menyatakan kekalahannya pada sekutu. Setelah kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan disusul kota Nagasaki 9 Agustus 1945. Nah, posisi Jepang di sini sudah semakin terdesak. Makanya pada saat itu berlanjutlah ke dalam peristiwa Rengas Dengklok, ya. Pada saat Jepang mengakui kekalahannya tanggal 14 Agustus, hal ini diketahui oleh golongan muda di Indonesia. Nah, orang-orang golongan muda ini ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan karena mereka mengira bahwa ini adalah kesempatan yang sangat tepat memproklamasikan kemerdekaan.
karena pada saat itu Jepang sudah kalah dan belum terjadi peralihan kekuasaan dari Jepang ke Belanda, ke sekutu pada saat itu. Makanya daripada menunggu lama tanggal 24 Agustus, golongan muda ini ingin cepat-cepat karena takut sekutu segera atau langsung menduduki Indonesia setelah Jepang menyerah kalah pada saat itu. Pada tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ya. Rengas Dengklok itu adalah sebuah nama desa yang ada di Banten ya. Jadi pada saat itu Rengas Dengklok ini antara Karawang dan Banten itu sangat di sekitar Karawang dan Banten tepatnya ya. Nah, mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Alasan pertamanya adalah kekalahan Jepang oleh sekutu diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Ini karena mereka takut ya sekutu datang dan langsung menjajah Indonesia kembali. Makanya mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, selain itu, golongan pemuda ini menganggap bahwa PPKI ini adalah badan buatan Jepang. Jadi takutnya Jepang masih bisa mencampuri urusan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Makanya mereka tidak percaya dengan badan PPKI. Nah, keinginan golongan muda ini berbeda dengan keinginan golongan tua. Kalau golongan muda ingin memproklamasikan kemerdekaan secepat-cepatnya, golongan tua ini menginginkan agar proklamasi kemerdekaan ini melalui sidang PPKI. Kenapa golongan tua menginginkan proklamasi ini melalui sidang PPKI? Karena pada saat itu alat kelengkapan negara atau perangkat kelengkapan negara itu belum rampung. Jadi pertentangan keinginan inilah yang memunculkan peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, karena ketiga alasan tersebut terjadilah penjemputan atau pengucilan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda yang dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PPKI untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu Soekarno dan Hatta mengapa tidak mau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Itu karena mereka juga masih bingung, masih takut ya. Karena pada saat itu kita tidak memiliki dukungan dari negara lain atau kita itu tidak punya kawan yang bisa membantu kemerdekaan ini terwujud. Makanya mereka ingin kemerdekaan ini dilangsungkan atau dirapatkan dulu dalam sidang PPKI karena dalam membentuk sebuah negara bukan hanya ada rakyat dan juga wilayah dan juga kekuasaan, tetapi harus ada perangkat-perangkat lain di situ. Kita bahas lagi materi selanjutnya. Nah, kita mulai materi proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Ini akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu tanggal 17 Agustus. Ini adalah hasil perundingan golongan tua dan golongan muda pada saat itu. Yang asalnya kemerdekaan itu mau tanggal 24 Agustus, jadinya tanggal 17 Agustus karena mengikuti keinginan golongan muda pada saat itu. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima pesan adanya keberatan dari para tokoh Indonesia Timur pada kalimat di Piagam Jakarta, yaitu intinya kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sebelum memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu,
Ada 5 orang yang diajak berunding oleh Muhammad Hatta. Yang pertama ini di ujung adalah Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedua ini adalah Muhammad Hatta sendiri. Yang ketiga ini adalah Mr. Kasman. Yang keempat ini adalah Kiai Haji Wahid Hasim. Dan yang kelima adalah Teku Muhammad Hasan. Ini adalah kelima orang yang pada saat itu berperan dalam perubahan sila pertama atau Piagam Jakarta pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa dirubah? Karena mereka menganggap mayoritas penduduk Indonesia memang beragama Islam, tetapi yang namanya dasar negara itu harus mampu menjebatani berbagai perbedaan yang ada di bangsa Indonesia dan perubahan kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung toleransi. Ini adalah perbedaan rumusan Pancasila di Piagam Jakarta dengan di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu sudah dibahas. Kalau yang di Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kalimatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, setelah memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, PPKI langsung bersidang tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI di sini adalah yang pertama mengesahkan dasar negara atau mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga adalah membentuk komite nasional sebelum DPR MPR dibentuk. Ini adalah sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Perlu kalian ketahui bahwa PPKI ini bersidang sebanyak 3 kali. 3 kali sidang ini ada tanggal 19 dan ada juga tanggal 20 kalau tidak salah, ya. Sidang-sidang PPKI ini adalah sidang untuk membentuk perangkat-perangkat negara Indonesia merdeka pada saat itu, seperti kementerian, pembagian provinsi atau daerah wilayah Indonesia itu dirapatkan dalam sidang PPKI. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan BPUPKI dengan PPKI. Yang pertama, itu perbedaan dari kepanjangan, ya, atau kepanjangan dari singkatannya. Kalau BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi kalau PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam istilah bahasa Jepang pun berbeda. Kalau BPUPKI itu bahasa Jepangnya Jokoritsu Junbi Chosakai, sedangkan PPKI itu Jokoritsu Junbi Inkai. Nah, tanggal dibentuknya pun berbeda. Kalau BPUPKI itu dibentuk tanggal 1 Maret 1945, sedangkan PPKI itu dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 ketika BPUPKI dibubarkan. Nah, alasan pembentukannya pun berbeda. Kalau BPUPKI itu alasan pembentukannya adalah merencanakan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi baru merencanakan. Kalau PPKI itu adalah merealisasikan janji kemerdekaan Indonesia. Sebab Jepang telah menentukan akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada saat itu.
Nah, kalau BPUPKI itu alasan dibentuknya itu atau latar belakang dibentuknya itu, Jepang pada saat itu menyadari kondisinya sudah kritis setelah Kondasaipan dibom sekutu. Sedangkan PPKI itu dibentuk karena Jepang sudah tidak dapat berbuat banyak setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom sekutu pada saat itu ya. Keanggotaannya pun berbeda. Kalau BPUPKI itu anggotanya 67, 60 orang itu tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, 7 orangnya itu adalah orang asli Jepang ya. Kalau PPKI itu anggotanya 21 orang, itu semua tidak ada orang Jepang, semuanya orang Indonesia. Kalau BPUPKI itu ketuanya Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Kalau PPKI itu Insinyur Soekarno ya. Tugas utamanya kalau BPUPKI itu mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata kelola pemerintah Indonesia yang merdeka. Kalau PPKI itu melanjutkan kerja BPUPKI. Nah, hasil yang dicapai pada sidang BPUPKI dan PPKI juga berbeda ya. Kalau sidang BPUPKI itu hasilnya adalah Piagam Jakarta dan juga rancangan Undang-Undang Dasar. Kalau PPKI hasil rapatnya itu meresmikan atau mensahkan dasar negara atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat presiden yaitu Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dan membentuk Komite Nasional. Nah, ini adalah perbedaan BPUPKI dengan PPKI. Nah, sudah cukup materi yang PPKI Ibu jelaskan. Untuk tugas hari ini, Ibu akan membuat soal. Soalnya ini kurang lebih 20 soal, 10 soal tentang PPKI dan 10 soal tentang BPUPKI. Soalnya ini pilihan ganda. Bisa kalian kerjakan nanti di Google Form yang akan Ibu bagikan. Kalian hanya menghafal tentang BPUPKI dengan PPKI saja ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting dasar negara bagi bangsa Indonesia ya. Nah, sekian materi PPKN untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada saat minggu depan atau bahkan mungkin kita bisa bertatap muka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.